Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, mari berikan waktu untuk disapa oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus yang menyertaimu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, Sabtu 30 Agustus 2025, diambil dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kadang di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, sering membuat kita mengambil sikap atau tindakan yang salah. Bisa saja karena terlalu emosi, sehingga kita langsung marah dan melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum. Atau bisa saja karena kita merasa tidak dipedulikan atau disepelekan, sehingga kita mengambil jalan atau cara lain. Bahkan bisa saja kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan membiarkan kita seperti ini? Atau, kenapa Tuhan tidak peduli pada saya? Jadi sejalan dengan situasi atau masalah yang sedang terjadi, kita perlu belajar dari sikap Yesaya yang ada dalam nats ini. Kalau kita memperhatikan dalam nats ini, Yesaya berkata, aku hendak menanti-nantikan Tuhan atau berharap pada Tuhan, sekalipun terasa jauh, bahkan menyembunyikan wajahnya. Jadi di situasi yang tidak menguntungkan bagi dia, tetapi dia tetap berharap pada Tuhan. Dia tidak membuat sikap atau tindakan yang salah, tetapi justru sikap yang paling baik, yang paling benar ditunjukkannya adalah menanti dan berharap pada Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, ungkapan menanti-nantikan Tuhan dalam ayat ini tidaklah hanya sekedar menunggu dan berdiam diri. Tetapi menanti-nanti Tuhan di sini adalah tetap melakukan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan, sekalipun situasi sulit. Yesaya tidak berdiam diri atau terpengaruh dengan apa yang dialami bangsanya. Sebaliknya, ia tetap memilih untuk berharap kepada Tuhan. Jadi memang ayat ini menekankan betapa pentingnya iman yang teguh, terlebih di situasi yang sangat sulit. Bahkan meskipun Tuhan mungkin tidak terlihat atau Tuhan terasa jauh, tetapi iman kita tetap meyakinkan bahwa Tuhan berkuasa dan akan selalu menepati janji-janjinya. Demikian jugalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaupun kita sering menghadapi situasi sulit yang membuat kita merasa Tuhan jauh bahkan tidak hadir, tetapi janganlah pemikiran itu membuat kita menjadi putus asa atau mencari jalan lain. Tetapi tetaplah menanti-nantikan Tuhan dan berharap padanya. Kalaupun ada orang-orang lain yang berusaha untuk mempengaruhi kita agar mencari jalan lain atau justru meninggalkan Tuhan, janganlah tergoda untuk mengikutinya. Tetapi adalah jauh lebih baik ketika kita menanti dan berharap pada Tuhan semata. Percayalah, Tuhan selalu siap menolong kita. Dan Tuhan selalu setia pada umat yang datang berseru kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas. Dan terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus,
itulah yang menyertaimu. Amin.